merupakan webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Tarumanegara bersama dengan mitra, yakni alumni di Maba Polri tahun ajaran 2002 Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan kita dan narasumber. Yang pertama ada Bapak Andi Hamka SH selaku Ketua Ikatan Alumni di Maba Polri. Selamat malam, Bapak. Ya, selamat malam. Baik, kemudian telah bergabung juga narasumber kita, Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Mohon izin saya sambil di jalan ya. Ya, baik Ibu. Selanjutnya tentunya ada Ibu Andi Nining Srihastuti selaku mahasiswa program Magister Psikologi Universitas Tarumanegara. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan Zoom kita terlebih dahulu. Boleh untuk host di slide aturan kita. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya izin membacakan yang pertama, partisipan webinar diharapkan untuk tetap berada dalam Zoom meeting selama acara hingga akhir sesi nanti. Kemudian Bapak Ibu mohon untuk mengkondisikan mikrofonnya dalam kondisi mute. Kemudian apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan, ingin menanyakan suatu hal, boleh untuk menggunakan fitur raise hand Bapak Ibu atau diketik di kolom chat. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk mengikuti acara hingga akhir karena nantinya akan ada link absensi dan Bapak Ibu dimohon untuk mengisinya sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian diharapkan Bapak Ibu telah mengisi pretest ya saat mendaftar dan kemudian nantinya Bapak Ibu diharapkan untuk mengisi post-test yang akan dibagikan dalam kolom chat Zoom. Dan tentunya Bapak Ibu kami informasikan bahwa webinar pada malam hari ini itu akan ada door prize-nya berupa OVO cash yang akan dibagikan oleh kami secara bertahap, baik mulai dari di tengah sesi nanti sampai akhir nanti Bapak Ibu. Jadi mohon untuk menyimak webinar kita pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu untuk mengawali webinar kita akan mendengarkan sambutan dari mitra PKM yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Hamka selaku Ketua Ikatan Alumni di Maba Polri tahun 2002. Kepada Bapak, boleh silahkan Bapak waktu dan layar kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para narasumber, yang kami hormati seluruh leting-leting yang sempat hadir pada kesempatan kali ini melalui Zoom. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada malam kesempatan kali ini kita hadir untuk mengikuti kegiatan webinar dengan topik pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Perlu kami sampaikan bahwa Ikatan Dikmaba Alumni Polri tahun 2002 ini adalah merupakan organisasi yang sering melaksanakan kegiatan baksos, di mana untuk setiap tahunnya itu biasanya dilaksanakan kegiatan baksos yang menjadi sasaran adalah merupakan anak-anak panti asuhan, di mana anak-anak panti asuhan juga adalah merupakan calon generasi pelanjut yang juga membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Ini juga sejalan dengan judul atau kegiatan webinar kita pada malam ini, di mana yaitu berkaitan dengan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Dimohon kepada semua leting-letingku yang mengikuti kegiatan ini
Begitupun dengan pihak lain, semoga bisa dapat bermanfaat atau bisa dapat menambah wawasan kita di dalam kegiatan malam ini, dan tentunya agar kita perhatikan mulai dari awal sampai akhir, lalu kita ikuti secara saksama. Mungkin dari itu sebagai sambutan dari kami selaku mitra dari Ikatan Alumni Dikmaba Polri tahun anggaran 2002. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya kita akan memulai webinar kita pada malam hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan 2 CV dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Boleh? Oke. Yang pertama yaitu Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog. Beliau merupakan dosen tetap dan Faprodi Pendidikan Profesi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Kemudian beliau juga merupakan psikolog yang berpraktik di Rumah Sakit Omni Hospital Pulau Mas. Kemudian beliau juga merupakan pengurus Pusat Himpunan Psikolog. Beliau menekuni bidang ilmu psikologi klinis dan telah melakukan penelitian sebanyak 74 kali, publikasi 19 kali, dan pengabdian masyarakat sebanyak 18 kali. Adapun untuk riwayat pendidikan Dr. Naomi sendiri, beliau menyelesaikan sarjananya di program studi ilmu psikologi Universitas Kristen Maranatha pada tahun 97, kemudian mengambil program magister di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2009, dan yang terakhir yaitu mengambil program doktor di Universitas Pajajaran di tahun 2018. Adapun yang beliau minati, yang pertama yaitu clinical psychology, forensic psychology, cognitive psychology, dan psikoterapi. Selanjutnya boleh kita ke narasumber kita yang kedua. Oke, selanjutnya ini merupakan narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Andi Nining Sri Hastuti. Beliau merupakan mahasiswa S2 Fakultas Psikologi Sains Universitas Tarumanegara dengan bidang peminatan psikologi keluarga. Bapak Ibu, malam hari ini merupakan malam yang sangat spesial ya, karena kita akan mendengarkan bersama-sama webinar dengan topik pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Saya lihat yang bergabung banyak bapak-bapak ya. Webinar ini tentu akan sangat relate dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Andi Nining Sri Hastuti untuk menyampaikan materi pada webinar kali ini. Silakan Ibu. Terima kasih Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Naomi Sutikno, MPD Psikolog, yang telah berkenan hadir pada pelaksanaan webinar saya pada malam hari ini. Terima kasih pula saya ucapkan untuk mitra pada pelaksanaan PKM ini, yaitu Letting saya, Ikatan Alumni Dikmaba Polri tahun anggaran 2002, TTNT Asade Sulsel, yang malam ini diwakili oleh Ketua Ikatan Alumni TTNT Asade 2002 Sulsel, Bapak Andi Hamka SH. Mohon izin menyampaikan Ibu, hari ini, malam ini, webinar ini berlangsung secara offline dan online, di mana beberapa letting kami hadir di tempat pelaksanaan webinar ini dan sebagian mengikuti secara Zoom meeting atau secara online. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak pula untuk seluruh letting-letting saya, Bintara Polri 2002, dan seluruh peserta webinar malam ini yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dalam pelaksanaan webinar saya pada malam ini. Tentunya untuk kita bersama-sama berdiskusi dan berbagi tentang sejauh mana sih pentingnya peranan ayah di dalam pengasuhan. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada bulan Mei sampai Agustus 2024, saya telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Keterlibatan Ayah Terhadap Terbentuknya Perilaku Kenakalan Remaja dengan Kualitas Komunikasi sebagai moderator. Nah, pada
penelitian ini saya melibatkan anak-anak remaja yang tercatat pernah melakukan tindakan ataupun perbuatan yang tergolong dalam suatu bentuk pelanggaran dalam norma kehidupan kita, atau biasa kita sebut dengan kenakalan remaja, di mana mereka tercatat pernah melakukan hal tersebut di ruang bimbingan konselingnya, serta adik-adik kita yang telah mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana dan saat ini sedang berada di LPKA atau Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Pembinaan Khusus Anak Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Kabupaten Maros. Dan adapun hasil dari penelitian saya bahwa persepsi keterlibatan ayah tidak signifikan mempengaruhi terbentuknya kenakalan remaja di Kota Makassar. Diduga ada faktor lain yang memicu timbulnya kenakalan remaja tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana fenomena dan apa sebenarnya yang melatar belakanginya akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Sebelum kita terlalu jauh membahas tentang peranan ayah di dalam pengasuhan anak, terlebih dahulu kita memahami konsep keluarga. Nah, keluarga itu sebenarnya apa? Keluarga adalah merupakan lembaga pendidikan yang pertama dalam masyarakat karena keluargalah anak lahir dan berkembang menjadi dewasa. Bentuk, isi, serta cara-cara mendidik dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian anak-anak yang kita didik tersebut. Pendidikan dalam keluarga ini merupakan fondasi yang kokoh untuk kehidupan anak di masa depannya. Disinilah tata nilai, pembiasaan, pelatihan disemaikan dan dikembangkan. Untuk membentuk fondasi kokoh, ayah harus memahami tentang apa yang menjadi dasar kebutuhan anak. Nah, pada slide ini saya memperlihatkan kebutuhan dasar anak yang menjadi yang harus ayah ketahui sebelum melakukan yang namanya pengasuhan. Yang pertama adalah ASA. ASA merupakan kebutuhan akan stimulasi mental dini. Cikal bakal proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan yang diberikan sedini dan sesuai mungkin, terutama pada anak usia 4 sampai 15 5 tahun pertama, atau biasa kita sebut dengan golden year, sehingga akan terwujud etika kepribadian yang baik, kecerdasan, kemandirian, keterampilan, dan produktivitas yang baik. ASA dapat meningkatkan perkembangan mental psikososial anak seperti kecerdasan kreativitas, kepribadian, moral, dan etika. Dan untuk yang selanjutnya adalah ASI. ASI merupakan kebutuhan anak akan kasih sayang, ujian, tanggung jawab, untuk kemandirian sangat penting diberikan. Kebutuhan emosi akan kasih sayang atau asih, misalnya hubungan yang erat dan rasa saling percaya antara orang tua dengan anak. Dan kebutuhan stimulasi mental bermain, latihan, dan kebutuhan lainnya. Untuk ASU sendiri, ASU merupakan kebutuhan biomedis yang menyangkut asupan gizi anak selama anak dalam kandungan dan sesudahnya. Kebutuhan anak akan tempat tinggal, pakaian yang layak, aman, perawatan kesehatan berupa imunisasi dan intervensi dini akan timbulnya gejala penyakit. Nah, fisik biomedis atau ASU meliputi nutrisi dengan gizi seimbang, perawatan kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Jadi, pengasuhan yang dilakukan oleh ayah sebenarnya bukan dimulai pada saat setelah anak lahir, namun dimulai ketika anak atau janin berada dalam perut ibu. Next. Next. Aduh. Namun fakta di lapangan yang bisa kita lihat saat ini fenomena seperti apa adalah bahwa
saat ini rata-rata anak usia dini terbiasa mendapatkan pengasuhan dari perempuan atau yang namanya seorang ibu. Sedangkan ayah hanya berfokus pada tugasnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga ayah tidak ikut atau terkesan tidak ikut dalam upaya pengasuhan anak, mendidik hingga memenuhi kebutuhan kasih sayang anak. Padahal kualitas pengasuhan ibu atau ayah harus disejajarkan karena pengalaman yang dialami bersama ayah sangat berpengaruh pada anak akan dibawa hingga dewasa nantinya. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan di media sosial bahwa Indonesia termasuk peringkat ketiga fatherless country di dunia. Apa sebenarnya fatherless country itu? Psikolog UGM Diana Setiawati, SPC MSH, PhD psikolog, menyampaikan bahwa fatherless country bermakna suatu negara yang masyarakatnya minim peran atau keterlibatan sosok ayah dalam kehidupan anak. Namun, yang banyak terjadi, ayah tidak terlibat dalam pengasuhan. Ini adalah fenomena yang lazim kita temukan di masyarakat kita pada saat ini. Kenapa Indonesia dianggap sebagai fatherless country? Karena kebanyakan para ayah hanya hadir secara fisik. Hadir secara fisik ini diartikan sebagai anak-anak mengenal ayah mereka hanya dalam bentuk wujud dan pada hakikatnya mereka hanya mengenal ayahnya secara biologis namun tidak hadir secara psikologis. Jadi mereka hanya mengenal ayahnya berupa ciri-cirinya. Mereka tahu, oh ayahnya ini tinggi, ayahnya ini gendut, atau ayahnya ini berkumis. Namun secara psikologis, ayah tidak hadir di dalam hati anak. Nah, ini senada dengan temuan oleh Muhyiddin pada tahun 2017. Namun terkadang sikap yang menurut kita selaku orang dewasa simpel atau biasa, tapi karena sering terjadi atau berulang, akan meninggalkan bekas yang mendalam di hati si kecil hingga akhirnya sikap itulah yang menimbulkan luka di hati anak. Nah, untuk itu saya akan memutarkan sebuah video singkat tentang dampak pengabaian atau kurang terlibatnya ayah atau tidak terlibatnya ayah di dalam pengasuhan anak. Take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before I'm old. Show me what lovers haven't got a clue. Show me that wonders can't be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Lovers now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Itulah mungkin sedikit contoh tentang bagaimana perasaan anak ketika dia sangat berharap untuk bisa didampingi ayahnya bermain, tapi bukan sambutan mesra atau hangat yang diberikan oleh ayah, melainkan bentakan atau pengabaian yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, kita saat ini akan membahas lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keterlibatan ayah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Anak di sini adalah amanat Tuhan yang harus dijaga dan diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Ayah merupakan pencari nafkah utama. Tentunya sebagai ayah yang berperan dalam pengasuhan, ayah tetap menjadi partner istri dalam pengasuhan anak, menyempatkan diri berinteraksi dengan anak hingga terwujudlah suatu keluarga yang bahagia. Atau bisa kita katakan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan atau father involvement merupakan keikutsertaan positif ayah dalam kegiatan yang berupa interaksi langsung dengan anak-anaknya. Ayah memberikan kehangatan serta bertanggung jawab terhadap keperluan dan kebutuhan anak. Keterlibatan ayah mempunyai makna berulang dan berkesinambungan dari satu tahap ke tahap perkembangan berikutnya. Keterlibatan ayah juga terjadi pada frekuensi yang panjang
intensif dalam menjalin hubungan dan memanfaatkan segala sumber daya. Bagaimana sih peranan ayah di dalam pengasuhan? Berikut ini saya akan menjelaskan terkait 4 peranan ayah di dalam pengasuhan, yaitu yang pertama, meningkatkan kecerdasan dan inisiatif anak. Nah, meningkatkan kecerdasan dan inisiatif anak ini bisa berupa keterlibatan ayah dalam pembelajaran. Ayah yang aktif terlibat dalam proses belajar dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi mereka, mendorong anak untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan mengembangkan inisiatif. Bisa juga dilakukan dengan dukungan kreativitas, dengan memberikan ruang bagi anak untuk berkreasi. Ayah dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir kreatif yang penting untuk kecerdasan dan inovasi di masa depan, serta pendidikan, nilai, dan etika. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan cukup mencakup pengajaran nilai-nilai dan etika yang membentuk karakter anak dan mempengaruhi keputusan serta tindakan mereka di kemudian hari. Nah, peranan yang kedua yang akan saya sampaikan lagi adalah memberikan contoh teladan bagi anak. Ini dapat dilakukan dengan ayah memperlihatkan perilaku yang positif. Misalnya, menghormati orang lain dan bertanggung jawab, menjadi teladan yang kuat bagi anak, membantu mereka memahami nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga dengan keterlibatan ayah dalam komunitas. Nah, dengan aktif terlibat dalam kegiatan komunitas, ayah dapat mengajarkan anak tentang pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, membentuk karakter yang peduli dan berkontribusi. Jadi di sini ayah mengajarkan anak-anak untuk bagaimana caranya dia bisa memberikan peran atau bisa menyumbangkan kegiatan-kegiatan apa yang bisa dia lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah dukungan emosional dan afeksi. Peran ayah dalam dukungan emosional sangat penting untuk memberikan dukungan yang stabil bagi anak, yang membantu mereka merasa dicintai dan dihargai. Ayah yang aktif mengajarkan anak bagaimana sih cara mengekspresikan perasaan mereka dengan sehat. Hal ini berkontribusi pada perkembangan afeksi yang positif dan hubungan yang kuat antara ayah dan anak. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dalam aktivitas pendidikan. Peran ayah dalam pendidikan seperti membantu anak belajar dan menghadiri acara sekolah dapat meningkatkan motivasi belajar anak serta memperkuat hubungan emosional antara ayah dan anak yang berkontribusi tentunya pada keberhasilan akademis dan perkembangan sosial anak. Setelah kita memahami seperti apa sih peran ayah di dalam pengasuhan, yang akan saya jelaskan lagi adalah tentang manfaat keterlibatan ayah. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan sangat penting dan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak maupun dinamika keluarga. Berikut beberapa alasan mengapa keterlibatan ayah itu krusial. Yang pertama adalah perkembangan emosional dan sosial. Ayah yang terlibat dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki hubungan dekat dengan ayah cenderung lebih percaya diri, memiliki keterampilan interpersonal yang lebih baik, dan mampu mengatasi stres. Manfaat yang kedua adalah pembentukan identitas. Keterlibatan ayah tentunya membantu anak memahami peran gender dengan membangun identitas diri. Ayah seringkali memberikan model perilaku yang berbeda dibandingkan ibu yang dapat memperkaya pengalaman anak. Di mana untuk anak laki-laki tentunya ayah merupakan role model bagaimana sebenarnya seorang laki-laki harus sikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Sementara untuk anak perempuan, ayah menjadi role model. Kira-kira kriteria seperti apa calon pendamping yang kelak akan mendampingi hidupnya nanti. Untuk yang ketiga adalah kinerja akademis. Anak yang terlibat dengan ayah cenderung memiliki kinerja akademis yang lebih baik.
keterlibatan ayah dalam pendidikan seperti membantu pekerjaan rumah atau berpartisipasi dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi anak. Yang keempat adalah kesehatan mental. Anak yang memiliki keterlibatan ayah yang positif memiliki resiko yang lebih rendah untuk mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Karena kehadiran ayah yang suportif membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Jadi anak selalu merasa ada orang tua, ayah dan ibu yang selalu memberikan support buat dia. Yang kelima adalah perilaku yang lebih baik. Keterlibatan ayah seringkali dikaitkan dengan perilaku anak yang lebih baik. Anak-anak yang memiliki hubungan baik dengan ayah cenderung menunjukkan perilaku yang prososial dan kurang terlibat dalam perilaku menyimpang. Nah, setelah peran, manfaat, akan saya sampaikan lagi tentang faktor apa sih yang menyebabkan ayah ternyata kurang terlibat di dalam pengasuhan. Yang pertama adalah norma sosial dan budaya. Untuk saat ini Indonesia di masyarakat khususnya ya masih menganut pandangan tradisional yang menempatkan ibu sebagai pengasuh utama dan ayah sebagai pencari nafkah. Hal ini yang membuat ayah merasa kurang berperan di dalam pengasuhan. Yang kedua adalah stigma gender. Ada stigma di masyarakat kita yang menganggap pengasuhan adalah tugas perempuan, sehingga ayah merasa tidak perlu terlibat secara aktif. Yang kedua adalah tekanan pekerjaan, komitmen kerja yang tinggi. Nah, dalam hal komitmen kerja, banyak ayah yang bekerja dalam waktu yang panjang dan merasa stres untuk memenuhi tuntutan tanggung jawab keuangan. Hal ini yang menyebabkan atau mengurangi waktu dan energi yang dapat mereka berikan untuk mengasuh anak. Ada juga keterbatasan waktu disebabkan karena rutinitas kerja yang padat. Seringkali membuat ayah sulit hadir dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Ini bisa disebabkan karena minimnya pendidikan tentang pengasuhan. Banyak ayah yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang cukup dalam mengasuh anak, sehingga merasa kurang percaya diri untuk terlibat. Banyak ayah di awal menjadi seorang ayah, bahkan untuk menggendong anaknya pun mereka belum tahu, sehingga mereka terkesan tidak berani untuk menggendong anaknya sekalipun. Dan yang kedua adalah kurangnya sumber daya. Akses terbatas terhadap sumber daya atau program tentang pelatihan pengasuhan dapat menjadi hambatan bagi ayah untuk berpartisipasi. Yang keempat adalah keterbatasan dukungan sosial. Kurangnya dukungan jaringan. Banyak ayah tidak memiliki dukungan jaringan yang kuat dari teman atau keluarga yang juga terlibat dalam pengasuhan sehingga merasa terasing. Penyebab yang selanjutnya di dalam keterbatasan dukungan sosial adalah minimnya pembicaraan tentang keterlibatan ayah. Nah, di sini diskusi tentang pentingnya peranan ayah dalam pengasuhan masih minim di banyak komunitas. Kebanyakan yang membicarakan tentang pengasuhan itu hanyalah komunitas ibu-ibu. Sehingga hal ini menyebabkan atau mengurangi motivasi mereka untuk terlibat. Nah, yang paling terakhir adalah fasilitas dan kebijakan yang tidak mendukung. Kurangnya kebijakan ramah keluarga, misalnya kebijakan yang tidak mendukung keterlibatan ayah, seperti cuti yang terbatas, menghambat mereka untuk terlibat dalam pengasuhan. Nah, serta selanjutnya fasilitas yang tidak memadai. Keterbatasan fasilitas yang mendukung keterlibatan ayah dalam aktivitas pengasuhan seperti tempat bermain dan kegiatan keluarga juga menjadi kendala, karena kita lihat di berbagai tempat bermain kebanyakan isinya tempat bermain itu adalah ibu dan ayahnya, bukan ayah dan anaknya. Nah, kurangnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia disebabkan juga oleh kombinasi norma sosial, tekanan kerja, kurangnya pengetahuan, keterbatasan dukungan sosial, dan kebijakan yang tidak mendukung. Mengatasi faktor-faktor ini sangat penting untuk mendorong lebih banyak ayah berpartisipasi aktif di dalam pengasuhan anak. Ketika ayah tidak terlibat di dalam pengasuhan, tentu akan ada dampak yang akan ditimbulkan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas adalah dampak
terhadap anak perempuan. Tidak adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dapat berdampak signifikan pada perkembangan anak laki maupun perempuan. Nah, ada beberapa dampak yang telah dikaji dalam penelitian, yaitu yang pertama untuk anak perempuan, kognitif tidak berkembang maksimal. Peran ayah sangat penting dalam perkembangan kognitif anak-anak, terutama di usia di bawah 5 tahun. Tanpa partisipasi aktif dari ayah, otak anak dapat berkembang secara tidak optimal, yang dapat berdampak pada kemampuan pengetahuannya. Kurangnya percaya diri, kurangnya interaksi dengan ayah dapat membuat anak perempuan menjadi kurang percaya diri. Ya, mereka mungkin enggan menunjukkan kemampuan mereka dan menghindari situasi sosial karena rasa minder atau merasa takut salah. Yang ketiga adalah prestasi yang menurun. Prestasi akademik anak juga dapat menurun tanpa figur ayah yang mendampingi. Anak yang dekat dengan ayah biasanya memiliki prestasi belajar yang lebih tinggi karena stimulasi dan motivasi yang lebih kuat dari ayah. Yang paling saat ini sering menjadi sorotan adalah dampak pada hubungan romantis. Remaja perempuan dengan figur ayah yang tidak stabil cenderung mengalami yang namanya drop out dari sekolah. Bahkan di antaranya mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Mereka mencoba mengisi kekosongan sosok ayahnya dengan mencari laki-laki lain. Ya bisa saja dengan mencari pacar, bahkan mungkin cari sugar daddy yang bisa dijadikan pelarian untuk menggantikan sosok ayah yang hilang dalam dirinya. Yang kedua adalah ketidakhadiran ayah dapat mempengaruhi kualitas hubungan romantis anak perempuan di masa dewasa. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis karena kurangnya contoh peran aktif dari ayah dalam komunikasi dan penyelesaian konflik. Jadi di sini mungkin anak perempuan kurang melihat contoh bagaimana sih ayahnya menyelesaikan atau berkomunikasi dengan ibunya atau mamanya ketika terjadi hal-hal yang tidak mereka inginkan. Untuk selanjutnya, dampak keterlibatan ayah bagi anak laki-laki. Yang pertama adalah pada masalah perilaku. Anak laki-laki yang tidak memiliki kedekatan dengan ayah seringkali mengalami masalah perilaku. Mereka mungkin menjadi pembangkang dan pemberontak karena kurangnya arahan dan kontrol yang tepat dari ayah. Yang kedua adalah sulit bersosialisasi, sukar dalam berintegrasi dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain adalah salah satu akibat dari ketidakhadiran ayah. Anak laki-laki mungkin diasingkan oleh teman-temannya karena perilakunya dianggap mudah. Dan yang ketiga, yang sering menjadi sorotan pula pada saat ini adalah pengungkapan identitas gender. Anak laki-laki yang tidak dekat dengan ayah juga mungkin mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi gendernya, yang nantinya akan berdampak pada orientasi seksualnya. Mereka cenderung bersikap feminin. Seperti yang kita ketahui bersama, anak belajar menumbuhkan sisi feminitasnya dari figur ibu. Sisi ini meliputi cinta yang lembut, sosok perasa, pelindung, pendukung, pemberi afeksi, pemberi maaf, dan menjaga kedamaian atau keharmonisan. Sementara sisi maskulin dipelajari anak dari figur ayahnya. Sisi ini meliputi cinta yang keras atau touch love, sosok pemikir rasional, penantang, juga menjadi penentu kemandirian, menumbuhkan penghargaan diri dan rasa tanggung jawab. Yang dampak yang keempat adalah hubungan romantis. Ketidakhadiran ayah dapat mempengaruhi kualitas hubungan romantis anak laki-laki di masa dewasa. Mereka cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang stabil dan harmonis karena kurangnya contoh ataupun peran positif dari ayah dalam komunikasi, menyelesaikan konflik, dan pemahaman emosional. Namun, pada hasil penelitian yang saya temukan di penelitian saya, ada perbedaan hasil penelitian ada perbedaan antara temuan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.
Ini diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor demografis, dan karakteristik budaya masyarakat. Dari 535 responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian saya, penelitian ini dilakukan di Makassar dengan konteks Bugis Makassar, memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik subjek penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa pola keberfungsian keluarga juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi. Keberfungsian keluarga mengacu pada peran yang dimainkan oleh setiap anggota keluarga, serta sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh setiap anggota dalam keluarga. Ayah merupakan salah satu anggota keluarga yang memiliki peran dan tugas tertentu, termasuk mengasuh anak. Oleh karena itu, pengasuhan ayah penting untuk meningkatkan keberfungsian keluarga. Meskipun demikian, beberapa ayah hadir secara fisik, tidak secara psikologis. Nah, hasil kuesioner yang dilakukan oleh Muhyiddin salah satunya pada tahun 2017 yang disebarkan pada 38 mahasiswa di Kota Makassar senada yang ditanyakan tentang hubungan mereka dengan orang tua mereka, mengatakan bahwa mereka lebih dekat dengan ibu daripada ayah. Karena ibu memiliki lebih banyak waktu daripada ayah. Selain itu, hasil diskusi dari International Course of Indigenous Psychology Universitas Hasanuddin menjelaskan bahwa ibu itu lebih berpikiran terbuka dan lebih suka menolong dan membesarkan hati, sedangkan ayah terkesan sibuk, angkuh, dan suka menghakimi. Ketika mereka terlibat dalam pengasuhan, akan ada hukuman atau bentuk suatu tindakan yang dilakukan. Nah, fakta-fakta tersebut mendukung bahwa peran ayah kurang dirasakan, terutama oleh anak-anak. Dapat disimpulkan bahwa ayah dipersepsikan tidak terlibat dalam pengasuhan, sehingga hal tersebut diduga bahwa kenakalan remaja tidak berkaitan dengan pengasuhan yang dilakukan oleh ayah. Kenapa demikian? Karena bagi anak-anak yang ada di Kota Makassar, mereka merasa pengasuhan itu dilakukan oleh ibunya dan bukan oleh ayahnya. Nah, bagaimana cara meningkatkan strategi keterlibatan ayah di dalam pengasuhan? Ini dapat kita lakukan melalui 3 metode atau 3 cara. Yaitu yang pertama, membangun kesadaran dan pentingnya peran ayah, atau memberikan pentingnya edukasi ke masyarakat, termasuk salah satunya adalah apa yang saya lakukan pada saat ini. Membangun kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak melalui program edukasi dan kampanye publik dapat membantu mengubah pandangan masyarakat, mendorong keterlibatan ayah yang lebih aktif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak. Yang kedua adalah program dan inisiatif untuk ayah. Program-program yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak seperti dengan lokakarya parenting, kelompok dukungan, dan kegiatan komunitas dapat membantu ayah memahami peran mereka, berbagi pengalaman, serta membangun jaringan sosial yang mendukung sehingga mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan anak. Dan yang ketiga adalah mendorong komunikasi di dalam keluarga. Ini yang harus lebih kita pahami. Ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pentingnya komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka antara ayah dan anak dapat memperkuat hubungan emosional. Kemungkinan anak untuk merasa nyaman berbagi perasaan dan pikiran mereka. Yang penting untuk perkembangan psikologis yang sehat. Yang kedua adalah kegiatan bersama untuk diskusi. Misalnya ayah mengadakan kegiatan bersama seperti memasak atau bermain, dapat menciptakan suasana santai yang mendorong anak untuk berbicara lebih bebas, sehingga meningkatkan kualitas interaksi dan pemahaman antar anggota keluarga. Dan yang ketiga adalah mendorong mengatasi konflik dengan dialog. Mengajarkan anak cara mengatasi konflik melalui dialog dan konstruktif dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik serta membangun rasa saling menghormati dan empati dalam keluarga.
Pada slide ini saya gambarkan apa sih sejauh mana sih perbedaan peran ayah dan ibu. Nah, dalam interaksi fisik, ayah tendensi lebih banyak melakukan interaksi fisik dengan anak seperti bermain yang melibatkan gerakan tubuh, sementara ibu lebih fokus pada perawatan fisik dan emosional seperti membersihkan, makan, dan memberikan kasih sayang yang intensif. Nah, pada pendidikan karakter, ayah mengajarkan kemandirian dengan memberikan pujian saat anak berhasil melakukan sesuatu sendiri. Hal ini membuat anak lebih berani mengambil resiko dan mandiri. Sosok ayah yang kuat dan berani membuat anak merasa terlindungi dan mendukung menjadi pribadi yang kokoh. Sementara dalam pendidikan karakter, ibu memberikan pelajaran disiplin terkait waktu, kebersihan, pola makan, dan lain-lainnya. Melalui kegiatan dasar pertama, ibu mendidik anak tentang disiplin yang memiliki nilai-nilai penting. Dalam hal kontribusi terhadap kemampuan psikologis, ayah memiliki kontribusi besar dalam perkembangan kognitif dan emosi anak. Kehadiran ayah sejak awal dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak dan memecahkan masalah. Hubungan yang baik dengan ayah tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan untuk ibu, bertanggung jawab atas perkembangan psikologis anak, termasuk memberikan pendidikan emosional. Ibu memberikan fondasi yang kuat bagi kesejahteraan emosional anak melalui perawatan yang penuh kasih sayang dan kehangatan. Dan untuk stabilitas emosi, ayah lebih stabil membangun stabilitas emosi anak. Aktivitas fisik yang dilakukan oleh ayah membantu anak mengatur emosi negatif dan positif dengan efektif. Sementara ibu lebih mudah memeluk dan menunjukkan emosi, sehingga anak dapat belajar banyak cara menunjukkan emosinya. Perawatan emosional yang intensif dari ibu membantu anak memahami dan mengurus emosinya dengan baik. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa peran ayah dan ibu dalam mengasuh anak memiliki tujuan yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Ayah berfungsi sebagai inspirator kemandirian dan motivasi, serta memberikan contoh yang kuat, sedangkan ibu berfungsi sebagai pemberi kasih sayang dan perawatan dasar yang esensial bagi perkembangan psikologis anak. Idealnya sih kedua peran tersebut harus diintegrasi agar anak dapat berkembang secara seimbang dan harmonis. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian apa yang telah saya sampaikan, dan saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Mulai ujian di hari Rabu, duduk bersila di samping guru. Jangan lupakan keluargamu, mereka selalu menunggumu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC kita. Silakan Adi Hikmah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sangat menarik materinya. Bagaimana Bapak Ibu sudah dapat insight dari webinar kita malam hari ini? Kita masih ada narasumber lagi Bapak Ibu, dan saya lihat juga di kolom chat ada banyak sekali pertanyaan. Terima kasih atas antusiasme dari Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita melangkah ke kegiatan ke agenda selanjutnya, yaitu materi dari narasumber kita yang kedua, Bapak Ibu, kita akan melakukan sesi kuis terlebih dahulu. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk bersiap-siap untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya, karena nanti kuis ini saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu, jawabannya silahkan Bapak Ibu jawab. Tadi sudah disampaikan tentunya, sudah ada di dalam materi, jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi pasti kalau Bapak Ibu simak, pasti sangat mudah untuk menjawab kuis ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap untuk raise hand? Ya, siap ya Bapak Ibu ya? Baik, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Silahkan Bapak Ibu disimak baik-baik. Jadi Bapak Ibu hadirin, kita itu sama-sama telah memahami ya, bahwa untuk membentuk fondasi yang kokoh, ayah itu harus memahami tentang apa yang menjadi dasar kebutuhan anak, yaitu asah, asih, dan asuh. Nah, boleh disebutkan
kebutuhan yang termasuk sebagai asuh atau kebutuhan biomedis? Saya lihat sudah ada yang raise hand ya Bapak Ibu. Yang pertama yang raise hand itu adalah Hana. Boleh Mbak Hana on mic, bisa on cam Mbak? Halo. Halo Kak. Ya. Halo Kak. Ya, Ya, itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi ada ASI, ASA, sama ASU ya. Yang Kakak tanyain ASU ya? Betul, ya betul. Ya udah. Kalau ASU itu kebutuhan fisik biomedis, jadi pemberian ASI, kelengkapan imun, dan pengobatan bila sakit. Gitu? Oke, baik. Ibu bagaimana Mbak narasumber jawabannya? Sudah tepat atau kita cari yang lebih tepat lagi? Sudah tepat. Kita hanya meminta contoh yang menjadi kebutuhan biomedis dasar perawatan. Oke, baik. Jadi kita terima atau kita cari lagi, Ibu? Kita terima. Oke, baik. Selamat Mbak Hana. Nanti akan dihubungi oleh tim kami terkait dengan hadiahnya. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang kedua. Tolong dinonaktifkan dulu fitur raise hand-nya Bapak Ibu, jangan angkat tangan dulu ya. Oke, terima kasih. Silahkan bersiap-siap Bapak Ibu. Sebutkan 2 dari 5 manfaat keterlibatan ayah yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Boleh yang pertama angkat tangan di sini, Rio dari Pontianak. Halo. Halo Halo, Kak, selamat malam Bapak. Iya. Iya. Boleh, Saya sudah silahkan. teman-teman. Oke, baik. 2 manfaat keterlibatan ayah kan Kak, kan pertanyaannya. Iya, betul. Baik. 2 itu adalah yang pertama, pengembangan emosional dan kepercayaan diri. Saya jelaskan sedikit. Jadi kehadiran ayah yang efektif berperan dalam hidup anak dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan diri anak. Dukungan emosional dari ayah membantu anak mengembangkan kestabilan emosional, lebih mudah menghadapi tantangan, serta memiliki rasa harga diri yang baik. Lalu yang kedua, prestasi akademik dan kemampuan sosial yang lebih baik. Anak yang memiliki keterlibatan bersama ayah yang baik cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih tinggi. Karena ayah yang terlibat biasanya mendorong anak untuk menyelesaikan tugas, menghadapi tanggung jawab, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, keterlibatan ayah juga memperkuat kemampuan anak dalam berinteraksi sosial, sehingga anak tumbuh dengan lebih percaya diri di lingkungannya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Rio. Bagaimana narasumber kita Ibu Nining? Bisa diterima jawabannya Ibu? Sudah tepat? Ya, terima kasih ya Pak Rio. Ternyata Pak Rio benar-benar memperhatikan serta menyimak apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu diturunkan dulu raise hand-nya. Kita cukupkan dulu untuk sesi kuis pertama hari ini. Kita masih akan ada sesi kuis nantinya, dan boleh untuk pertanyaannya disimpan dulu Bapak Ibu, karena kita akan mendengarkan terlebih dahulu materi dari narasumber kita yang kedua, ada Ibu Dr. Naomi Sutikno. Selamat malam Ibu. Ya baik, saya sedikit saja memberi ulasan ya. Mohon maaf nih masih di perjalanan, jadi saya on cam, gitu ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Nurhikmah, MC kita, dan juga di sini ada Bu Nining ya. Mungkin saya hanya memberikan gambaran Bapak Ibu semua. Jadi terima kasih atas kesempatan adanya PKM. PKM ini pengabdian kepada masyarakat yang kami selenggarakan dari Universitas Tarumanegara. Dan mungkin sebagai gambaran bahwa Bu Nining ini saat ini sedang menjadi mahasiswa di tempat kami di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Kemudian Ibu Nining ini di dalam studinya sebagai mahasiswa tingkat S2 ya, magister, beliau perlu menyelesaikan sebuah tesis. Tesis itu adalah hasil karya ilmiah yang berisikan tentang
pemikiran, buah pikir atau teori yang dia munculkan gitu ya atas fenomena-fenomena yang ada terjadi di masyarakat. Nah, melalui penelitian lah dibuat penelitian dilakukan oleh Bu Nining untuk menunjukkan apakah dugaan-dugaan dia terhadap fenomena yang ada ini diketahui kebenarannya seperti itu, ya. Jadi ini merupakan hasil karya penelitian dari Bu Nining, Bapak Ibu semua. Ya, bagaimana Bu Nining begitu concern dengan namanya kenakalan remaja gitu ya. Apa yang membuat adanya kenakalan remaja? Apakah itu berkaitan dengan keterlibatan ayah ya? Sehingga dijadikanlah penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan ayah, kemudian kenakalan remaja, serta komunikasi di dalam keluarga. Seperti itu gambarannya dari saya dulu. Mungkin kita akan lebih baik nanti diskusi ditanya jawab. Ini pertanyaannya udah banyak sekali. Itu dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Naomi. Kemudian Bapak Ibu, ya betul sekali pertanyaannya sudah banyak sekali di kolom chat. Tapi sebelum kita ke pertanyaan, boleh Ibu Naomi untuk memberikan satu pertanyaan kepada peserta terlebih dahulu, Ibu, yang akan kita berikan hadiah pada malam hari ini. Silahkan Ibu untuk pertanyaannya, bebas dari Ibu. Saya izin belum dulu, saya lagi turun. Oh iya, baik-baik. Kalau begitu kita ke pertanyaan dulu ya, Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama ini boleh silahkan saya batasi dulu ya Bapak Ibu untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya persilahkan moderator ingin memilih pertanyaan yang sudah ada di kolom chat atau kita buka kembali, Ibu. Oke, baik. Baik, Ibu. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab ya, Bapak Ibu. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand. Oke, sudah ada ya. Saya lihat dulu, Ibu. Yang pertama itu Ibu Fani Rahmasari. Halo, Ibu Fani, boleh di-unmute dulu suaranya? Halo, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar. Boleh diperkenalkan dulu ya, Ibu, asalnya dari mana? Saya Fani dari Kota Magelang. Oh iya, baik. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Izin tanya mengenai terus saya sebagai perempuan tanya Bu, mengapa sebagai anak perempuan semakin bertambah usia, terutama saat memasuki masa remaja itu semakin di dalam keluarga itu ada, dan ayah itu sama halnya dengan ibu mengasuh kita, mendidik kita, dan boleh tidak ada perbedaan. Ibu, suaranya putus-putus ya, boleh? Halo? Iya, suaranya Sudah putus-putus, terdengar? Mbak Fani. Boleh dimatikan saja videonya, mengapa? Ibu. Oh iya. Agar suaranya bisa lebih jelas, iya. Mengapa kita silakan. Sebagai anak, ya, mengapa kita sebagai anak perempuan makin bertambah usia, terutama saat memasuki usia remaja, semakin canggung atau jauh hubungannya dengan ayah. Padahal peran ayah di dalam keluarga itu ada dan turut berperan mengasuh serta mendidik kita sama dengannya dengan ibu. Dan tidak ada masalah dengan ayah, tetapi mengapa ya Bu, semakin tambah umur semakin canggung? Baik, terima kasih Mbak. Jadi intinya kenapa kita sebagai anak perempuan itu semakin bertambah usia itu makin canggung hubungannya sama ayah. Betul ya Ibu ya? Padahal nggak ada masalah apapun gitu. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu Ibu atau langsung kita jawab? Langsung jawab. Silahkan Ibu. Terima kasih Mbak Fandi. Dari mana tadi Mbak? Kota Magelang. Dari Magelang. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Kalau saya nggak salah, Mbak Fandi bertanya kenapa semakin
semakin kita remaja, perempuan itu kadang memiliki hubungan yang semakin jauh ya dengan ayah ya. Iya, dan padahal nggak ada masalah apapun gitu. Padahal ayah juga memiliki peran yang sama gitu, mendidik kita sama kayak ibu kita. Terima kasih Mbak. Hubungan yang bukan sebenarnya menjauh. Hubungan dalam usia ini, anak dengan ayah sebenarnya tetap sama. Cuman mungkin perilaku anak yang sudah mengalami yang namanya pubertas, kadang mereka sudah memiliki pemahaman kalau ada hal-hal atau batasan-batasan tertentu yang tidak bisa dia lakukan. Nah, terutama mungkin bagi kita yang orang muslim ya Mbak ya, pelajaran-pelajaran agama di sekolah itu biasanya sudah sangat memberikan batasan. Seperti apa sih seorang anak harus berperilaku ataupun menunjukkan sikap terhadap lawan jenisnya, walaupun itu sebenarnya adalah ayahnya yang merupakan muhrim bagi dia. Tapi karena penyampaian-penyampaian seperti itu kadang membuat anak menjadi berpikir ataupun mungkin sudah merasa malu karena juga ketika ayah mau, misalnya ayah mau mencium anaknya nih di depan teman-temannya, pastinya si anak akan merasa malu ataupun risih karena dia merasa saya ini sudah besar. Itu nggak pantas buat saya, tapi sebenarnya perasaan menjauh itu enggak. Cuman hanya ada mungkin batasan-batasan yang dilakukan seorang anak untuk menunjukkan bahwa sekarang saya sudah besar, saya sudah remaja, saya ini sudah mandiri. Sehingga bukan lagi anak kecil yang mau dipeluk, dicium, ataupun bermanja bersama ayahnya. Tapi hal itu pasti akan dia lakukan ketika mungkin tidak di hadapan orang lain, mungkin di hadapan ibunya ataupun keluarga besarnya. Kalau dikatakan hubungannya semakin berjarak, saya rasa tidak ya Mbak ya. Hanya saja mungkin ada beberapa batasan sikap yang sudah menjadi filter ataupun batasan-batasan dia di dalam menjaga perilakunya terhadap orang tuanya. Saya rasa itu Mbak, mohon izin berkenan Ibu Naomi bila sudah memungkinkan Ibu untuk melengkapi apa yang saya sampaikan, izin. Baik, terima kasih Bu Nining. Ya, saya sependapat dengan apa yang sudah disampaikan. Ya, Mbak siapa tadi yang bertanya itu mengenai mengapa remaja putri itu ya umumnya kok setelah semakin besar, semakin dewasa gitu, rasanya hubungannya jadi makin jauh dengan ayah. Tadi sudah dijelaskan oleh jadi bagus banget dengan pendekatan bahwa secara biologis ya ada perubahan, dengan perubahan biologis dia menjadi seorang remaja putri, ya ada perubahan bentuk tubuh. Itu saja sudah membuat seorang remaja putri itu merasakan ada kegalauan lah dengan keadaannya ya, karena ada perubahan-perubahan yang ada di dalam. Tadi diperkuat juga dengan ada tambahan dari sisi religius gitu ya, mungkin dari sisi agama juga sudah makin banyak norma-norma agama, norma-norma sosial yang membatasi hubungan antara laki dengan perempuan ya. Itu yang membuat remaja putri akhirnya membatasi interaksinya gitu ya dengan ayahnya. Tapi sebenarnya harapan si remaja putri untuk tetap dekat dengan ayah kan tentu masih besar. Seperti itu ya. Jadi saya rasa cukup dari saya apa yang tadi Bu Nini sudah sampaikan sudah baik. Semoga bisa diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Naomi, terima kasih banyak juga Ibu Nini. Bagaimana Mbak Fani atas jawabannya? Apa sudah bisa dipahami Mbak? Yang jauh bukan hubungannya, tapi ada batasan. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan melihat pertanyaan di kolom komentar. Sudah ada banyak sekali. Silahkan Ibu Nini, kita ingin memilih atau saya yang pilihkan Ibu? Halo Ibu, suara saya kedengaran. Untuk pertanyaan yang ada di kolom chat, apa boleh saya pilihkan Ibu? Atau Ibu ingin memilih pertanyaan-pertanyaan tertentu yang sekiranya tampak amat menarik Ibu?
Baik, saya pilihkan ya Ibu. Kita mungkin bisa mengecek pertanyaan paling atas. Baik, pertanyaan paling atas, wah ini menarik ini. Bagaimana pengaruh nenek, dalam kurung itu merupakan orang tua dari ayah, yang seringkali nenek ini selalu ikut campur dalam pengasuhan anak. Bagaimana dampaknya terhadap kesehatan mental ibu dan perkembangan anak? Saya rasa ini sangat menarik ya Ibu ya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Hikmah atas pilihan pertanyaannya. Bagaimana pengaruh nenek atau orang tua ayah yang seringkali ikut campur dalam pengasuhan anak? Dalam hal ini tentu yang namanya nenek ya selalu memberikan atau mengiyakan apa yang menjadi keinginan dari cucunya. Namun dalam hal ini kita selaku orang tua tentu harus tegas dalam menentukan atau memilih seperti apa sih yang harus kita lakukan terhadap anak kita. Caranya seperti apa? Ya, kita yang memberikan mungkin pemahaman terhadap orang tua kita seperti apa sih yang kita inginkan atau bagaimana pola cara ibu mendidik anaknya. Namun untuk bagaimana pengaruh? Namun untuk dalam hal itu mungkin ketika ya mungkin karena kita merasa canggung ya kita akan kadang merasa canggung karena ini mertua kita kadang sebaiknya mungkin kita komunikasikan Ibu dengan anaknya atau suami kita tentang bagaimana cara dia untuk memberikan pemahaman kepada ibunya sehingga tidak menimbulkan kesan kita ini tidak mengizinkan orang tua dari suami kita untuk ikut campur di dalam pengasuhan. Intinya kita yang harus tegas, kita yang harus pintar memilih seperti apa pengasuhan yang akan kita lakukan terhadap anak kita. Nah, untuk pengaruhnya terhadap kesehatan mental ibu dan perkembangan anak, dalam hal ini kembali lagi peranan seorang ayah itu dibutuhkan. Bukan hanya untuk memberikan perlindungan, tapi dalam hal ini memberikan rasa aman bagi si ibu. Ya, dari dengan cara mungkin dengan dia menyampaikan atau mengkomunikasikan apa yang ibu rasakan. Tidak serta-merta dengan langsung frontal, tapi kita mengkomunikasikan semuanya dengan baik. Sehingga tidak ada hal-hal yang mungkin akan berdampak lebih buruk terhadap diri kita sebagai seorang istri dan perkembangan anak kita. Karena dalam hal ini kadang dan kebanyakan nenek itu menerapkan yang namanya pola asuh yang permisif. Dalam artian nenek akan selalu mengiyakan apa yang menjadi keinginan dari cucunya. Sehingga dalam hal ini akan menimbulkan kesan bahwa si anak menjadi tidak mandiri dan selalu meminta pertolongan ataupun mencari neneknya ketika ada hal-hal yang menjadi problem atau hal-hal yang menjadi permasalahan di dirinya. Tapi yang saya sampaikan tadi, Ibu mohon izin di sini minta peranan lagi sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengertian kepada ibunya, biar tidak ada terjadi konflik yang lebih dalam melakukan pengasuhan ini. Karena kita tidak menutup kemungkinan mungkin maksud kita baik, menyampaikan ke ibu mertua kita akan hal yang kita inginkan, tapi dalam hal ini kadang tidak diterima dengan baik. Mohon izin, mungkin itu dari saya. Dan mohon izin Ibu berkenan untuk mungkin memberikan tanggapan dengan apa yang telah saya sampaikan. Mungkin saya coba beri masukan juga ya Bu ya untuk pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi menanyakan tentang bagaimana kalau nenek ya ikut campur lah gitu ya dalam pengasuhan seperti itu.
Nah, mungkin perlu gini Bapak Ibu semua, kalau kita mempelajari, ini kan hari ini topiknya tentang peran ayah ya. Jadi kita fokus dengan peran ayah nih. Jadi kita perlu memahami dengan baik ayah ini siapa. Itu yang kita harus perlu pahami bersama. Ayah itu pasti satu dia laki-laki, gitu kan ya. Dia makhluk hidup, punya kebutuhan ya. Dia itu juga seorang anak dari ayah ibunya gitu kan. Kemudian dia seorang suami. Ada status-status yang dimiliki oleh yang namanya ayah ini. Nah, ini mungkin yang saya sih berharapnya Bapak Ibu semua, kita semua tidak menghilangkan yang namanya peran-peran yang dimiliki oleh ayah ini di dalam kehidupannya gitu ya. Tentu salah satunya adalah tadi dia sebagai anak. Artinya ibunya dia, bapaknya dia itu punya peran di dalam kehidupannya gitu kan ya. Jadi saat si ibunya dia, bapaknya dia dalam arti kata adalah nenek tadi yang kita bicarakan ya. Nenek dan kakek ikut campur gitu. Nah, di manakah letak masalahnya sebenarnya? Letak masalah biasanya Wanna know whoever told you I was letting. Silakan dilanjut, Ibu Naomi. komunikasi ya, komunikasi antar anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun kepada kakek dan neneknya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Ibu. Bagaimana tadi yang bertanya, saya rasa sudah sangat jelas ya. Bisa saya sedikit respon, Bu? Ya, boleh silahkan Bapak Imran. Oh iya, nama saya Andi Imran ya. Karena saya juga baru saja bergabung, mohon maaf kalau tidak begitu sempurna. Mungkin masukan saya ataukah apa namanya contoh-contoh yang saya berikan. Saya ini seorang kakek, baru saja punya cucu 2. Justru saya ikut campur dalam apa namanya pengembangan cucu saya. Kenapa? Karena saya berdasar dengan 3 anak saya yang semua laki-laki. Bagaimana caranya saya membina sampai tumbuh besar dan alhamdulillah sekarang boleh dikata sudah pada berhasil. Itu juga yang saya contohkan kepada anak-anak saya. Bahwasanya di zamannya mereka itu tidak sama dengan zaman yang modern sekarang ini, ya. Nah, yang tadinya awal-awalnya karena baru umur 2 tahun sekarang, sebelum-sebelumnya itu saya lihat, wah ini bisa berbahaya buat cucu saya ketika anaknya diberikan HP, ya, main-main HP. Karena saya ngelihat sendiri anak-anak teman-teman saya, cucu-cucu teman-teman saya, ada yang sebaya dengan cucu saya, itu sampai usianya sama 2 tahun itu tidak bisa ngomong. Ngomongnya juga kayak apa ya? Kayak yang dilihat di handphone itu. Seperti itu. Nah, makanya saya tegaskan kepada anak saya bahwasanya jangan coba-coba diberikan pegangan lagi, dikasih pegang lagi handphone. Baik, Itu saya. Oke. Itu. Cukup, Pak. Jadi karena saya bilang itu sangat membahayakan pertumbuhan mental anak itu sendiri. Jadi dia diasuh secara apa namanya biasa-biasa saja, alami.
Seperti itu. Jangan coba-coba diperkenalkan, karena saya pernah membaca buku, umur 2 tahun sampai 2-3 tahun, itu jangan coba-coba diberikan HP. Iya, baik Bapak. Nah, Baik, itu sedikit masukan saya. Makasih. baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Selanjutnya, karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, kita harus melangkah ke pertanyaan berikutnya. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, tapi boleh diturunkan dulu Bapak Ibu, saya lihat ini soalnya banyak yang udah raise hand dari tadi. Boleh ya semuanya Bapak Ibu, boleh diturunkan dulu fitur raise hand-nya, boleh dinonaktifkan dulu Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ardo, boleh diturunkan dulu raise hand-nya Bapak. Baik. Belum ya Bapak Ibu. Boleh diturunkan dulu satu kali lagi Bapak Ibu diturunkan. Bapak Ardo boleh diturunkan raise hand-nya Ibu Etin. Baik. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh. Silahkan raise hand. Baik, yang pertama Bapak Agus M ya, boleh Bapak silahkan pertanyaannya yang singkat ya Pak ya, boleh? Iya, terima kasih sebelumnya atas waktunya, karena waktu yang telah singkat, saya izin bertanya sedikit Bu. Karena saya juga seorang ayah, dari penggunaan anak itu kan terutama dari handphone Bu. Kenapa ayah ini harus menggunakan ponsel? Apakah ini mempengaruhi kebiasaan anak Bu? Terutama kan pengaruh ponsel ini besar terhadap kenakalan remaja saat ini. Mungkin kan saat ini yaitu apakah kita harus membatasi dalam waktu tertentu, gitu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak atas pertanyaannya Bapak Agus. Silahkan Ibu Nining untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Agus. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Penggunaan handphone mungkin tidak dilarang, tapi kita batasi karena tidak menutup mata kita pada saat ini. Setiap kegiatan sekolah, terutama pada zaman COVID itu selalu menggunakan yang namanya digital ya. Digital. Tapi dalam hal ini Bapak selaku ayah memberikan batasan atau kontrol tentang apa saja yang bisa dia lihat, apa yang bisa dia tonton. Nah, dalam hal ini kan sudah ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat atau mengetahui jenis jenis tontonan apa yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Ada aplikasi yang sudah bisa kita gunakan untuk mengatur penggunaan handphone untuk anak kita sampai jam berapa. Jadi di sini tugas seorang ayah tegas dan melakukan kontrol untuk penggunaan handphone itu. Ketika memang ada hal-hal yang sekiranya bagi kita itu sudah di dalam batas yang akan menimbulkan bahaya, kembali ke Bapak lakukan namanya kontrol dan pengawasan terhadap anaknya. Bukan berarti kita melarang Pak ya, karena saat ini tugas-tugas kegiatan-kegiatan sekolah kebanyakan dilakukan melalui internet atau dikirim via internet ke guru ataupun pendamping di sekolahnya. Terima kasih Bapak, mohon izin. Mohon berkenan Ibu jika ada tambahan. Menurut saya seperti apa yang sudah dijelaskan, ya, saya bisa memahami ya oleh Bu Nining tadi ya. Penting sekali kita juga lebih seimbang, Pak Ibu ya. Memahami bahwa ponsel ini juga suatu saat ini gitu ya. Saat ini kita udah masuk ke era digital. Mau tidak mau kita membutuhkan ponsel. Mau tidak mau kita terkoneksi dengan internet gitu ya. Jadi kalau dibilang ditolak 100% sepertinya kok nanti kita akan ketinggalan zaman ya. Jadi kita tetap perlu bijaksana dalam memahami penggunaan ponsel. Tapi tadi saat Bapak yang sebelumnya cerita juga dia sebagai kakek gitu ya, membatasi ponsel buat anak cucu, buat cucunya khususnya seperti itu juga ya. Jadi bagus sekali sebenarnya Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini khususnya yang sangat perhatian pada anak-anaknya. Tentu ingin anak-anaknya ke depannya tetap sehat mental, tapi juga tetap kreatif, tetap mandiri dan bisa berproduksi dengan baik gitu ya.
Jadi yang paling penting di sini memang adalah bagaimana penetapan aturan di dalam keluarga. Bagaimana sikap ayah terhadap perkembangan anaknya, keterlibatan ayah dalam pengasuhan kepada anaknya. Itu yang paling penting ya. Sehingga kalau ayahnya sudah mempunyai pemahaman akan bahayanya ponsel, terus membuat aturan kapan anak boleh pakai ponsel, berapa jam dan seterusnya, maka ayah sudah berada di jalan yang benar nih ya, karena sudah mulai menegakkan aturan yang tepat buat perkembangan anaknya gitu ya. Jadi kebijaksanaan lah yang paling penting di sini, kesadaran ayah sebagai dirinya yang memiliki peran sebagai ayah untuk anak-anaknya. Itu saja tambahan dari saya, Bu Nining. Terima kasih banyak Ibu, mohon izin. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Ibu Nining, Ibu Naomi. Terima kasih, kita sudah membuka 3 pertanyaan tadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya karena sudah sangat dibatasi oleh waktu, maka saya persilahkan untuk untuk para narasumber kita, Ibu Nining dan juga Ibu Naomi untuk memberikan closing statement. Boleh dimulai dari Ibu Andi Nining terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya sampaikan, menjadi seorang ayah yang baik bukan berarti harus menjadi Superman atau super dad. Cara yang paling mudah adalah dengan meluangkan waktu, berikan telinga untuk mendengar kisah apa yang terjadi di setiap hari anak-anak kita. Berikan kehangatan melalui pelukan ataupun bentuk kasih sayang lainnya. Itulah yang diperlukan anak. Hal tersebut terkesan sederhana, tapi tidak semua ayah bisa melakukannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Naomi untuk memberikan closing statement. Baik, dari saya adalah kembali mungkin mengingatkan kepada para peserta dari webinar hari ini yang luar biasa ya, semuanya antusias untuk mengetahui mengenai peran keterlibatan ayah dalam perkembangan anak, dan kita semua sudah belajar banyak bahwa ada dampak-dampak positif yang ada dimiliki dari ayah yang berperan pada perkembangan anaknya. Dan juga kita belajar bahwa ternyata ada juga resiko-resiko yang cenderung negatif bila anak kehilangan orang tuanya, khususnya ayahnya gitu ya. Jadi ayo Bapak Ibu semua, khususnya di sini Bapak-bapaknya juga, tingkatkan peranannya, keterlibatannya, tidak hanya fisik, tadi ya sudah diingatkan oleh Bu Nining, tapi juga secara psikis. Dalam artian ikut untuk mau tahu gitu ya tentang sedikit kepo nggak apa-apa Bapak-bapak gitu ya. Kepo artinya mau tahu anaknya sedang apa sih, anaknya sedang suka mainan apa, game apa, nonton film apa, sedang suka sama siapa gitu ya. Kepo sedikit nggak apa-apa Bapak-bapak. Karena dari bapak-bapak mengajak anaknya diskusi, menyelesaikan masalah, memberi contoh perilaku yang tampak gitu ya. Bapak-bapak sudah memberikan banyak pelajaran kepada anaknya. Tadi sudah ada diingatkan asah, asi, dan asuh. Terima kasih dari saya, segitu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu Naomi atas closing statement-nya. Kemudian Bapak Ibu di kolom chat, saya sudah membagikan link absen sekaligus juga post test. Bapak Ibu tentunya diharapkan untuk mengisi link tersebut, karena tanpa mengisi link ini Bapak Ibu tidak dapat mengakses sertifikat yang telah kami persiapkan Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mohon untuk mengisi link absen sekaligus post test yang sudah saya bagikan di kolom chat. Kemudian saya lihat di sini ada banyak sekali pertanyaan ya Bapak Ibu. Kami akan catat satu-satu dan kemudian akan kami jawab di room chat kita. Kita sudah ada WA group ya Bapak Ibu. Untuk yang belum bergabung, kami harap untuk dapat bergabung ya Bapak Ibu. Linknya akan saya kirimkan di sini nanti. Jadi silahkan Bapak Ibu sembari mengisi link absen sekaligus post test ini, nantinya diharapkan untuk bisa bergabung ke WA Group bagi peserta yang belum bergabung. Kemudian Bapak Ibu, terakhir kita
sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Boleh untuk stop share dulu. Baik, saya persilahkan kepada operator untuk mengambil gambar. Silakan Bapak Ibu, kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Oke, kita mulai screenshot ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, boleh lower hand dulu Ibu. Bapak yang tadi sudah raise hand, boleh diturunkan dulu, dinonaktifkan dulu fitur raise hand-nya Bapak Ibu. Ada Ibu Eti Rosmiati, ya terima kasih Ibu. Bapak Dahlan, Mbak Hana, boleh dulu diturunkan ya raise hand-nya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saya persilahkan kepada host untuk mengambil gambar. Kita mulai dari slide 1 ya. Saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita berpindah ke slide 3. Silahkan senyum Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini masih ada ya Bapak Ibu. Selanjutnya di slide keempat. Silahkan Bapak Ibu on cam. Baik, terima kasih. Silahkan host. 1, 2, 3. Kemudian masih ada lagi. Slide selanjutnya Bapak Ibu. Silahkan. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya Bapak Ibu, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Kemudian untuk para Bapak Ibu yang telah menjawab kuis tadi, kami akan hubungi. Kemudian yang tadi juga sudah bertanya, kami akan hubungi juga Bapak Ibu untuk memberikan hadiah. Terima kasih sekali lagi atas keterlibatan Bapak Ibu di webinar kali ini. Semoga Bapak Ibu, bukan hanya Bapak-Bapak di sini, kita sama-sama mendapatkan insight yang sangat bermanfaat ke depannya untuk dipraktikkan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu, saya MC pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada para pemateri kita. Ada Ibu Nining, terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya Ibu Naomi, terima kasih banyak. Kemudian kepada Pak Hamka yang telah bergabung sejak awal, terima kasih banyak Bapak. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. Bapak Ibu panitia boleh untuk tetap berada di room Zoom. Bapak Ibu panitia boleh izin untuk tetap berada di room Zoom ya. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta boleh untuk meninggalkan room Zoom Bapak Ibu. Sekali lagi untuk Bapak Ibu panitia boleh untuk tetap berada di room Zoom ya Bapak Ibu. Bahkan kepada para peserta boleh ditulis Bapak Ibu. Dunia kan menghakimimu, ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Tiba waktu kau harus tentukan jalanmu yang mungkin tak searah dan indah di mataku. Apabila terjadi, berjanjilah kau akan selalu menjadi
foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kalau Bapak Ibu peserta boleh kali keluar ya Bapak Ibu. pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih. Kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Pade, Pak Lili, kasih siapa ini? Oh, Pak Willem, Bu Suci. Mana Pak Pauri ini ya? Ini. Kak Ida. Apa lagi? Mana ini teman-teman, buka semua dulu wajah-wajahnya. Siap Komandan, hadir Komandan. Pak Lopo luar biasa. Ting, Pak Irwan, terima kasih. Buka videonya sebelum habis dimatikan ini oleh pelaksana panitia. Pak Paurin, Pawas kah? Pak Jamal Pawas ya? Harus yang Pawas. Iya, Pak. Oh, Badan. Oh, Pak A. Coba disuruh. Aman seperti itu. Ini mematikan semua. Tidak ada ini. 5 orang, tapi tidak terbuka. Siapa ini? Luas. Halo. Siapa itu Panuang Wajo Sengkang. Layar